Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja dan terima kasih buat seluruh teman-teman dimanapun Anda berada. Setelah Anda sudah membantu untuk mensubscribe, like, dan share channel YouTube Bung Ropan. Karena channel ini tidak akan berkembang jika Anda tidak membantu dan saya terus akan menopang dengan info-info terbaik, baik sepak bola dalam negeri atau tim nasional kita, dan juga perkembangan liga-liga di Eropa, di IPL, Serie A, di Liga Spanyol, dan juga di Champions League atau UCL. Dan kali ini saya akan berbicara, memberikan info kepada teman-teman semua yang tentunya terus setiap hari menginginkan saya memberikan info terbaik tentang perkembangan sepak bola nasional, bagaimana pemain-pemainnya akan dinaturalisasi, atau pemain-pemain lokal bermain untuk tim nasional, persiapan tim senior kita akan menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan di bulan Maret, tanggal 21 dan tanggal 26, baik di GBK dan di Maidin Stadion di Hanoi, juga persiapan tim U23 kita di 15 April sampai 3 Mei yang akan datang, dan soal Ragnar, soal Tom Hai, ya, ada Nathan Joe, banyaklah, ya, termasuk dengan Martin Paes, dan juga perkembangan ke depan siapa striker yang akan diambil oleh PSSI. Tentunya kita masih menunggu dengan berdebar-debar sambil memperkirakan siapa pemain tersebut, ya, yang akan ada telekonferensi atau Zoom dengan Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Tapi kali ini saya akan berbicara soal Ilyas Al-Haf, pemain berusia 26 tahun yang masih punya keturunan Indonesia, sekarang bermain di Liga Armenia bersama dengan FC Noah. Dia sudah mencetak 5 gol di sana dalam 18 pertandingan, dan kita tahu bersama teman-teman, sebelum ke FC Noah dia turut punya andil besar membawa FC Almere, ya, ke divisi utama Belanda, di Eredivisie saat itu. Dan setelah dia meloloskan promosi ke kasta yang lebih tinggi, dia pindah, ya, ke Liga Armenia. Saya sudah menyebut pemain ini pada edisi yang lalu, ya, di channel YouTube saya, bahwa dia kemungkinan akan dipertimbangkan oleh pelatih Sintayong setelah nama saya sudah sempat mengusulkan kepada Pak Erick. Mungkin Pak Erick sudah menyerahkan itu ke STY untuk dilihat, karena beliau tidak punya wewenang untuk bisa menentukan pemain manapun sesuai dengan kebutuhan tim nasional. Itu ada di tangan STY, dan STY akan melihat semua pemain. Siapa kalau kira-kira akan ditambah masuk untuk bisa memperkuat tim nasional kita ini. Nah, soal Ilyas Al-Haf ini, ya, STY tampaknya tidak begitu berminat. Ya, kalau melihat kabar terakhir bahwa memang sedang dipertimbangkan, dia sudah melihat video penampilan Ilyas Al-Haf, tapi STY mungkin akan punya ekspektasi yang lebih tinggi. Dia ingin di depan itu harus betul pemain yang masih muda, walaupun Al-Haf ini masih 26 tahun, tapi dia ingin di bawah 25 tahun, ya mungkin saja 23 tahun, 24 tahun, bahkan 22 tahun, ini akan jauh lebih bagus, tapi dengan posisi yang baik tentunya, ya. Dia punya masa depan bagus, bermain di liga yang lebih baik, dan kalau kita tahu bersama, STY sedang mengincar pemain-pemain yang bermain di Belanda, terutama di Eredivisie, di kasta tertinggi Belanda. Itu yang dia diinginkan. Seperti saya bilang pada yang lalu, ya, bahwa akan ada seorang striker, tapi kita tidak tahu, belum tahu. Nama saya sudah menanyakan ini, siapa namanya masih dirahasiakan. Tentunya biarlah ini akan diumumkan sendiri oleh Pak Ketua atau dengan STY. Tapi kalau soal Al-Haf, STY masih sangat mempertimbangkan, dan kemungkinan besar dia tidak akan mengambil Ilyas Al-Haf karena dia butuh striker, itu yang paling penting. Sama untuk percepatan seorang Ragnar Oratmangun. Kalau Ilyas Al-Haf ini kan bermain sebagai gelandang serang dan bisa melebar, bisa bermain di flank, bisa bermain di sayap. Nah, dia sudah punya Ragnar Oratmangun yang sedang sekarang diupayakan sebelum melawan Vietnam. Ragnar itu sudah ambil sumpah. Seperti yang dikatakan Pak Erick kemarin, ini akan menjadi tugas bagi Sekjen Yunus Nusi, juga salah satu exco PSSI Pak Arya, untuk bisa mempush habis ke DPR RI, kemudian sampai ke Kepres. Itu akan menjadi urusan bagi Pak Erick, karena ini akan tantangan langsung oleh Presiden sampai ambil sumpah. Dan pengurusan alih status federasi ini kan yang alot sebegini. Jadi kalau dalam dua minggu untuk bisa menghajar ini setelah masa reses, itu yang akan menjadi tantangan. Kita akan tunggu bersama. Tapi sudah dijanjikan bahwa ini akan diupayakan. Melawan Vietnam, Ragnar dan Tom Haye sudah bisa bermain. Makanya kalau sudah ada Ragnar di depan, Al-Haf akan dikesampingkan oleh STY.
STY akan membutuhkan karena fokusnya ada di Ragnar sekarang untuk bisa mendampingi Rafael Struijk di depan. Ya, kalau untuk di lini depan kita masih pemain-pemain lokal kita masih ada paling tidak ada Ramadan Sananta. Di sayap kanan juga kita masih punya pemain yang bagus, Yakob Sayuri yang masih bisa diandalkan oleh STY. Sehingga saya bilang di sini Ilyas Al-Haf mungkin saja tidak akan dilirik, tidak akan dipilih oleh STY. Ya, itu kabar terakhir. Ya, walaupun itu data sudah ada di dia, tapi STY akan melihat pemain yang bagus menurut pandangan dia untuk bermain di striker. Karena yang dia butuh sekarang striker. Sudah ada Ragnar, dia merasa sudah cukup untuk bermain di posisi wing atau di wing kiri, ya, sehingga dia yang difokus adalah striker. Namun, ya, saat ini bagi teman-teman semua yang menanyakan si A, si B, si C, siapa pun yang akan hanya ada 2 dalam waktu dekat ini yang akan dinaturalisasi, itu fokus bagi PSSI. Pak Erik sudah katakan, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye itu yang akan diupayakan dulu. Mereka harus bisa main bersama dengan tim Indonesia, ya, untuk menghadapi pertandingan melawan Vietnam 2 kali laga itu. Itu penting. Kalau soal Martin Paes itu belakangan, karena dia masih punya ada masalah, ya, sedikit masih diurusin. Tapi proses Martin Paes tetap berlanjut, ya, seperti sudah dijanjikan oleh Pak Arya yang mengatakan bahwa dia ingin menjadikan warga negara Indonesia dulu, baru akan berbicara dengan FIFA. Nah, mungkin di sekarang yang paling dekat tidak. Di bulan Juni bisa iya dengan Martin Paes. Tapi akan menggolkan dulu 2 ini, ya, untuk dinaturalisasi. Kalau soal Nathan tinggal ambil sumpah, ya, mungkin saja bagi Nathan dia akan dibarengin dengan pengambilan sumpah Ragnar dan Tom. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang paling penting bagi Pak Erik dan juga bagi PSSI mengupayakan Ragnar cepat untuk diambil sumpah bersama dengan Tom Haye. Makanya kalau bicara Ilyas Al-Haf ini saya pikir akan terpinggirkan. Dia tidak akan masuk, walaupun memang banyak yang menginginkan bahwa ini pemain yang bagus, yang bisa memperkuat, bisa mewah tim kita kalau ada Ilyas Al-Haf bisa ada di dalam. Ya, tapi kan semua keputusan itu ada di STY yang melihat siapa pemain yang dia inginkan. Nah, di mata STY dia akan mengambil pemain di Belanda. Itu info terakhir. Kita tidak tahu siapa karena ini menjadi rahasia juga, tapi pemain dari Belanda yang akan dia taruh di depan. Ya, grade-nya itu lebih bagus dari Rafael Struijk tentunya. Kalau Rafael akan bermain mungkin di bawah, ya di ADO Den Haag, tapi ini bermain di Eredivisie yang lebih bagus. Banyak yang mengatakan itu Bung oleh Romani. Ya, saya tidak tahu. Mungkin saja. Tapi semua terserah dari STY yang merekomend ini kemudian ke Pak Erik. Ya, jadi itu sayang memang kalau Al-Haf tidak bermain, tapi tidak mengapa karena ini urusan dari STY. Dia merasa sudah cukup dengan Ragnar. Karena selain Al-Haf dia masih punya ada beberapa pemain. Ini kan bukan cuma soal 1-2 pemain, ada beberapa yang diincar oleh STY. Walaupun nama-nama itu kita tidak boleh sebut di sini karena memang coba untuk menanyakan nggak bisa dibicarakan. Tidak boleh mendahului ya untuk bisa memberikan janji-janji ini karena banyak nantinya akan menuntut menagih ini kalau sudah bikin janji. Mendingan tunggu saja kata Pak Ketua, kalau sudah salaman, dia sudah datang, sudah oke, baru sah. Itu yang paling penting. Kalau masih rumor-rumor, ya udah. Gak usah ada yang mengatakan si ini, Delano lah, siapa. Macam-macam sudah bisa berkembang di sini. Tapi kita tunggu aja. Nah, karena yang paling penting adalah mereka harus datang dulu. Setelah deal, mereka harus datang dan bersalaman dengan Pak Ketua. Jadi perlu saya sampaikan di sini, bagi teman-teman yang menginginkan, saya juga ingin untuk Al-Haf bisa masuk, tapi kemungkinan besar Al-Haf akan terpinggirkan, tidak akan diakomodir oleh Sintayong. Ya. Saya tidak tahu ke depan nanti, mungkin kalau penambahan nanti setelah bulan Juni ya, kita akan lihat. Tapi untuk sementara, dia tidak menjadi bagian penting dari apa yang menjadi rencana STY untuk membangun tim nasional yang baik, untuk bisa mengambil pemainnya di depan. Karena setelah Ragnar dan Tom, dia akan fokus untuk bisa mendapatkan paling tidak 1 striker di depan. Ya, striker yang tentunya lebih baik, sekali lagi, lebih baik dari Rafael Struijk. Itu yang menjadi fokus bagi STY ke depan. Jadi jangan berharap bahwa striker itu akan datang dalam waktu dekat ini. Tidak. Ya, karena dalam waktu dekat cuma ada Tom dan Ragnar di samping mengupayakan Nathan yang akan ikut karena sudah di penghujung. Striker itu mungkin akan bergabung pada bulan Juni. Jika sudah ada deal-deal yang terjadi dan dia sudah datang untuk mengurus semua perlengkapan administrasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan jika sudah bersalaman dengan Pak Ketua. Oke, sampai di sini saya berbicara soal Ilyas Al-Haf
ya, yang bermain di FC Noa di Armenia, dan dia sementara mungkin akan terpinggir, dan STY akan mengambil pemain yang tentunya sesuai dengan keinginan dia di garis depan atau lini serang kita. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.